Baik, selamat sore kepada Ibu dosen Renola sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional. Perkenalkan nama saya Princess Restauli Hutagal dengan NIM 210113454. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai negara kepulauan, perlu bagi kita untuk mengerti terlebih dahulu mengenai konsep negara kepulauan itu sendiri. Nah, negara kepulauan tidak bisa kita lepaskan dari kontribusi UNCLOS 1982. Nah, jadi selanjutnya di materi selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan negara kepulauan dengan UNCLOS 1982 lebih dalam lagi. Tapi untuk sekarang kita akan membahas mengenai konsep. Nah, UNCLOS 1982 ternyata telah membentuk banyak bentuk negara, salah satunya adalah negara kepulauan. Nah, pada pasal 46 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Jadi bisa kita simpulkan, negara kepulauan itu adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Dan itu semua telah dianalisis mengenai perhitungan luas dan hal-hal lainnya secara geografis dan juga historis. Baik, mengenai konsepsi negara kepulauan, konsep ini adalah sebuah konsep baru sebenarnya dalam hukum laut internasional yang mendapat pengakuan dalam konvensi 1982 atau UNCLOS 1982. Seperti diketahui pada masa sebelum lahirnya konvensi 1982, konsepsi negara kepulauan itu dikenal hanya melalui praktik beberapa negara saja. Yang paling menonjol diantaranya adalah Indonesia. Dalam konvensi 1982 atau UNCLOS 1982, konsepsi ini telah dituangkan ke dalam beberapa asas yang dinamakan asas-asas negara kepulauan atau disebut Archipelagic States Principles, dan tercantum juga dalam bab 4 yang terdiri dari 9 pasal, yaitu dari pasal 46 hingga pasal 54 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan negara kepulauan. Ada juga mengenai garis-garis pangkalus kepulauan, status hukum, penetapan perairan pedalaman, hak lintas damai, hak lintas alur-alur laut, kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Kemudian, diakuinya secara internasional, konsepsi negara kepulauan sesungguhnya itu merupakan perwujudan real atau nasionalistat pada pasca Indonesia merdeka yang menurut Soekarno juga terjadi pada zaman Sriwijaya dan di Majapahit, sekaligus juga memperluas perwujudan kebangsaan Indonesia yang di dalamnya mengandung penyatuan antara manusia dan tempat, yaitu tanah dan air. Nah, pencapaian ini dalam perkembangannya juga mengalami dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat keanekaragaman budaya, kemudian etnik, agama, golongan, yang sangat berpotensi menimbulkan disorientasi dan perpecahan. Jadi ternyata sejarah mengenai konsepsi negara kepulauan ini sudah ada sejak lama, bahkan pasca Indonesia, bahkan saat masa sejarah zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit, sekaligus tentang perwujudan arti mengenai tanah dan air yang selama ini Indonesia sebut sebagai tanah air. Begitu. Baik, kita akan masuk ke dalam negara kepulauan UNCLOS 1982 dan juga Indonesia. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh besar dalam pengakuan negara kepulauan di UNCLOS 1982. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu negara Indonesia, bahkan sampai ini sekalipun, sampai hari ini, Indonesia itu terkenal dengan negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang sangat kaya. Nah, pada saat itu juga negara Indonesia itu masih belum mampu mengelola pulau-pulau yang tidak terpelihara, bahkan banyak sekali pulau yang masih kosong, tidak berpenghuni dan belum dinamai. Nah, adanya kelemahan
dalam Indonesia mengelola pulau-pulau yang banyak ini, ada begitu banyak negara-negara yang mulai mengklaim pulau Indonesia menjadi bagian dari mereka. Salah satunya adalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi bagian daripada negara tetangga kita Malaysia, tetapi satu hal yang perlu saya klaim di sini ini merupakan salah satu kekalahan Indonesia dalam memperjuangkan kembali wilayah Republik Indonesia yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan dalam dalam persengketaan wilayah ini antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dan salah satu alasan terbesar kita kehilangan dua pulau ini itu adalah karenanya kita kesulitan mengelola kedua pulau tadi, Siberang dan Ligitan itu, dan juga kebetulan pulau tersebut belum banyak yang berpenghuni dan belum ada masyarakat yang permanen. Yang hal ini menjadi keuntungan bagi negara lain, menjadi kesempatan bagi negara lain untuk memberikan dan menggunakan kesempatan ini untuk um, melakukan yang namanya perebutan wilayah. Nah, saat itu kita lanjut kepada saat itu ada yang namanya deklarasi Juanda yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Indonesia tahun 1957 yaitu Bapak Juanda Kartawijaya. Beliau menyatakan dalam deklarasi itu bahwa Laut Indonesia adalah laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dari hal ini kita bisa jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang pada saat itu mendapat pertentangan dari beberapa negara. Tapi dengan begitu banyak perjuangan, singkat cerita dengan perjuangan Indonesia untuk menetapkan deklarasi Juanda ini dalam hukum laut Indonesia, hinggalah pada saat tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 dan diterima dan ini menjadi hal yang luar biasa dari kontribusi Indonesia memperjuangkan negara kepulauan. Adapun secara umum hasil penting dari UNCLOS 1982 ini aset wilayah nasional Indonesia itu bertambah. Bahkan dijelaskan bahwa bertambah 2,5 kali lipat. Jadi dinyatakan dari data dimulai dari 2 juta lebih kilometer persegi menjadi 5.193.350 kilometer persegi. Sangat luar biasa. 2,5 kali lipat lebih luas. Dan yang kedua adalah menunjukkan kepada masyarakat dunia tentang kemampuan bangsa Indonesia untuk menciptakan konsep kewilayahan atau wawasan Nusantara. Uniknya dari Indonesia adalah kita punya konsep wawasan Nusantara yang unik, yang saya bisa katakan tidak bisa negara kepulauan lain applicate itu. Nah, tapi Indonesia memiliki wawasan Nusantara yang sangat unik, yang sangat unik dan itu bisa diaplikasikan karena begitu beragamnya negara kita ini, begitu majemuknya negara kita ini, sehingga wawasan Nusantara itu adalah menurut saya pribadi merupakan konsep kewilayahan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus untuk negara kepulauan kita, negara Indonesia. Oke, selanjutnya mewakili seluruh negara kepulauan, UNCLOS 1982 pun diberlakukan pada tanggal 16 November 1994 setelah Guyana sebagai negara ke-60 meratifikasi UNCLOS itu. Nah, Indonesia bahkan menjadi salah satu negaranya. Nah, bahkan Indonesia meratifikasi UNCLOS di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS atau Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 31 Desember 1985. Indonesia juga dikenal sebagai sebutan negara kepulauan terbesar dari 45 negara kepulauan. Jadi kita patut bangga ya, ternyata Indonesia ini memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah negara kepulauan untuk diadopsi atau diakui oleh kancah dunia, oleh konvensi internasional, oleh UNCLOS yang pada saat itu UNCLOS 1982.
Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dan norma negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Nah, prinsip dan norma negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam Bab 4 UNCLOS 1982 tidak hanya menyangkut hak-hak negara kepulauan tetapi juga mengatur kewajiban-kewajiban dalam rangka menghormati hak-hak negara lain untuk melintasi wilayah perairan, khususnya wilayah perairan kepulauan Indonesia, yang dalam case ini saya akan membahas berkaitan dengan Indonesia langsung. Nah, yang pertama dalam pasal 46 itu tentang perbedaan pengertian secara yuridis mengenai negara kepulauan dengan kepulauan itu sendiri. Lalu ada pasal 47 tentang penggunaan garis pangkal kepulauan atau garis pangkal yang mengelilingi kepulauan secara keseluruhan. Selanjutnya pada pasal 48 dan 49 itu secara keseluruhan tentang pengukuhan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang diakui oleh eh, konvensi UNCLOS 1928 seperti garis-garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Dan di pasal 50 itu tentang penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan tidak menghilangkan hak negara kepulauan untuk menetapkan bagian dari perairannya sebagai perairan pedalaman. Kemudian pada pasal 51 itu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepulauan, dan pasal 52 itu tentang hak kapal asing melintasi di perairan kepulauan yang sifatnya sama dengan laut wilayah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasal 53. 53 itu tentang hak-hak kapal dan pesawat udara asing untuk melalui perairan kepulauan dalam konteks melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Dan yang terakhir pada pasal 54 itu tentang kewajiban yang harus ditaati kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan, yaitu harus menghormati zona keselamatan dan memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, pembangunan, dan juga zona keselamatan. Baik, setelah saya menjelaskan beberapa materi mengenai negara kepulauan yang ternyata sungguh unik ya, kita masuk ke dalam kesimpulan bahwa dalam pembahasan mengenai negara kepulauan, Konvensi Internasional atau UNCLOS 1982 ini merupakan konvensi internasional, konvensi hukum laut internasional yang memang mengadopsi dan mengakui adanya negara kepulauan yang dan kemudian ini diakui oleh dunia, dan ini merupakan hal yang luar biasa untuk negara-negara kepulauan termasuk Indonesia, sehingga garis lurus atau garis yang telah diukur dan ditetapkan itu merupakan wilayah yang resmi dimiliki oleh negara-negara kepulauan. Jadi itu menjadi keuntungan bagi negara kepulauan karena ada perlindungan hukum, ada konvensi yang melindungi mereka terhadap wilayah yang mereka miliki, termasuk negara kepulauan Indonesia atau NKRI. Kemudian kita tahu Indonesia secara aktif berkontribusi dalam ditetapkannya negara kepulauan di UNCLOS 1982. Sungguh luar biasa. Ketika saya pribadi mengulik isu ini mengenai negara kepulauan, saya pribadi cukup bangga, bukan cukup tapi sangat bangga dengan perjuangan Indonesia, terkhususnya adanya deklarasi Juanda yang menjadi cikal bakal perjuangan Indonesia untuk melindungi kepulauan Indonesia. Itu merupakan hal yang luar biasa sehingga bisa diakui oleh UNCLOS yang pada saat itu tahun 1982, UNCLOS 1982. Jadi sungguh luar biasa kontribusi Indonesia mewakili seluruh negara kepulauan berjuang keras untuk bisa diakui atau diadopsi oleh Konvensi Laut Internasional di PBB atau UNCLOS 1982. Baik, demikian presentasi saya dalam judul Negara Kepulauan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Renola selaku pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional.
Maaf apabila ada kata yang salah ataupun kalimat yang tidak layak untuk didengar, saya mohon maaf. Kiranya materi ini bisa berguna untuk menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat sore.